Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Izinkan saya untuk menjadi perwakilan dari kelompok 5 yang ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu terkait tentang pengungkapan diri. Oke, sebelum kita lanjut ke materi dari pengungkapan diri, izinkan kami dari kelompok 5 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita saksikan. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Galuh Arya Anggara Putra. NIM saya 146250047. Saya dari Teknik Informatika. Oke, perkenalkan nama saya Galih Juna Pratama, NIM 14625000048 dari Teknik Informatika. Perkenalkan nama saya RZK Maula, NIM saya 14625000018 dari Teknik Informatika. Baik, dan perkenalkan saya Muhammad Juan Iqbal dengan nomor NIM 14625000024 dari Prodi Teknik Informatika. Dan saya sendiri sebagai moderator, perkenalkan nama saya Abdul Aziz Saluddin dengan NIM 14625000070 dari Teknik Informatika. Nah, itu dia tadi pengenalan dari kami anggota kelompok 5 kemampuan interpersonal. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi ini. Sebelum kita lanjut ke materi, kita jelaskan terlebih dahulu materi-materi yang akan kami sampaikan. Nah, materi-materi yang akan kami sampaikan di sini ada 6. Yang pertama ada pengertian terkait pengungkapan diri, yang kedua ada fungsi terkait pengungkapan diri, yang ketiga ada siklus pengungkapan diri, yang keempat ada keengganan nih dalam pengungkapan diri, yang kelima ada tahapan-tahapan untuk pengungkapan diri, yang terakhir ada langkah-langkah untuk pengungkapan diri. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait daftar isi yang akan kami presentasikan nanti. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi pertama. Langsung saja saksikan. Sebelum kita lanjut lebih detail, saya akan menjelaskan tentang pengungkapan diri. Apa sih pengungkapan diri itu? Pengungkapan diri adalah proses seseorang ketika menceritakan informasi yang dia miliki kepada seseorang yang tidak tahu sebelumnya. Tujuan dari pengungkapan diri adalah menumbuhkan rasa keakraban, kepercayaan, dan mengurangi beban atau stres kepada seseorang yang menceritakan informasi pribadi tersebut. Berikut adalah bentuk-bentuk pengungkapan diri. Bentuk pengungkapan diri yang positif yaitu adalah menceritakan tentang pengalaman, dan yang negatif yaitu tentang kelemahan atau masalah, dan yang paling intim yaitu tentang perasaan seperti percintaan atau yang lain-lain. Faktor-faktor pengungkapan diri yang pertama yaitu adalah kedekatan, yang kedua yaitu norma dan budaya, yang ketiga situasi dan lingkungan. Nah, itu tadi penjelasan singkat terkait pengertian pengungkapan diri yang langsung disampaikan oleh Mas Galuh. Nah, kemudian kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu terkait fungsi pengungkapan diri yang akan langsung disampaikan oleh Mas Galih. Waktu dan tempat, Mas Galih, kami persilahkan. Oke, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi fungsi pengenalan diri. 1. Ekspresi. Ekspresi adalah sebuah ungkapan atau penyaluran perasaan, pikiran, dan pengalaman pribadi seseorang. Oke, yang kedua, penjernihan diri. Penjernihan diri adalah membantu seseorang untuk menata kembali perasaan dan pikiran seseorang. Oke, yang ketiga, kebebasan sosial. Kebebasan sosial adalah bentuk seseorang memberikan kebebasan seseorang untuk berpendapat, berkomunikasi, atau bersosialisasi kepada sesama individu, dan mempererat hubungan antara individu dan individu. Oke, yang keempat, kendali sosial. Kendali sosial adalah untuk mengendalikan seseorang atau individu ketika bersosialisasi atau berkomunikasi dengan seseorang. Contohnya untuk mengatur cara bicara dan mengatur tingkah laku untuk bersosialisasi dan berkomunikasi pada sesama individu. Oke, yang kelima, pengembangan hubungan. Pengembangan hubungan adalah pengembangan suatu interaksi secara individu dan individu. Contohnya untuk kita sedang mengobrol bersama seseorang dan bertukar pendapat atau pengalaman. Dan bisa juga bertukar ilmu untuk mempererat suatu hubungan individu dan individu.
Nah, itu tadi teman-teman terkait fungsi dari pengungkapan diri. Oke, terima kasih untuk Mas Gali atas presentasinya. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang siklus pengungkapan diri yang akan langsung disampaikan oleh Mas Arzaki. Mas Arzaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Kita lanjut materi yang ketiga, yaitu siklus pengungkapan diri. Siklus pengungkapan diri adalah proses seseorang membagikan informasi pribadinya seperti halnya perasaannya, masalahnya, maupun pengalamannya kepada seseorang yang belum pernah mengetahuinya. Ada beberapa aspek pentingnya dalam hubungan interpersonal. Yang pertama, membangun kepercayaan. Yang kedua, menciptakan kedekatan. Yang ketiga, membantu mengenal diri sendiri. Dan yang keempat, mengurangi kesalahpahaman. Contohnya di lingkungan kampus, seperti halnya ada mahasiswa baru yang merasa minder dengan dirinya dan dia bercerita kepada temannya, dan sebagai temannya dia harus mendukung agar temannya tersebut merasa lega. Dan materi selanjutnya ada keengganan pengungkapan diri. Apa itu keengganan pengungkapan diri? Keengganan pengungkapan diri adalah kecenderungan untuk menahan dan menyembunyikan informasi yang seharusnya disampaikan. Mengapa itu terjadi? Yang pertama, menurut faktor psikologi, karena adanya rasa takut dan rasa malu, karena seseorang akan menjaga citra dirinya agar terlihat baik. Yang kedua, menurut strategis, tujuannya untuk menghindari konsekuensi negatif seperti halnya tuntutan hukuman dan kerugian finansial. Bagaimana bentuk keengganan pengungkapan diri? Yaitu menunda informasi, menyembunyikan informasi, mengaburkan informasi, dan selektif informasi. Dan dampak yang paling fatal yaitu rusaknya kepercayaan. Seperti halnya kurangnya kerjasama, memperburuk pertemanan, dan akan dijauhi oleh yang lainnya. Nah, itu tadi penjelasan dari Mas Zaki terkait siklus dan juga keengganan dalam pengungkapan diri. Terima kasih atas presentasinya Mas Zaki. Selanjutnya presentasi akan disampaikan langsung oleh Mas Iqbal, yaitu terkait tahapan-tahapan pengungkapan diri dan juga langkah-langkah kita nih untuk mengungkapkan diri kepada orang lain. Oke, kita simak penjelasan dari Mas Iqbal. Let's go. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tingkatan awal pengungkapan diri. Nah, yang pertama mungkin apa sih yang diperlukan untuk tingkatan awal pengungkapan diri ini? Mungkin yang kita perlukan untuk tingkatan awal pengungkapan diri ini yaitu basa-basi. Untuk apa sih nih basa-basi untuk dari tingkatan pengungkapan diri ini? Fungsinya apa sih basa-basi dalam peningkatan ini? Fungsinya itu untuk menjalin sebuah komunikasi antar individu satu sama lain yang ingin kita ungkapkan sebagai pengungkapan diri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada membicarakan orang lain. Nah, di sini membicarakan orang lain berfungsi untuk menjalin hubungan atau topik yang akan dibicarakan. Nah, selanjutnya menyatakan gagasan dan pendapat. Menyatakan gagasan dan pendapat ini jika sudah terjalin ya antara dua hubungan. Yang pertama yang komunikasi dengan serta basa-basi tadi. Selanjutnya mungkin menyatakan gagasan dan pendapat. Nah, tingkatan lanjutan pengungkapan diri. Nah, yang pertama perasaan, yaitu tingkatan yang menjadi dasar untuk menjalin sebuah perasaan yang jujur. Nah, selanjutnya ada hubungan puncak. Ya, hubungan puncak ini titik tertinggi atau intinya dalam lanjutan pengungkapan diri. Setelah itu mungkin saya akan bahas langkah-langkahnya ya, langkah-langkah dalam tahap pengungkapan diri sendiri. Nah, yang pertama apa sih langkah-langkahnya yang harus kita punya untuk pengungkapan diri sendiri? Nah, yang pertama itu ada niat. Nah, yang kedua kesesuaian. Yang ketiga yang seperti kita bahas di sebelumnya tadi ada kejujuran. Nah, yang keempat ada keseimbangan, dan yang terakhir yang kelima ada pertimbangan resiko dari pengungkapan diri tersebut. Nah, itu tadi materi yang terakhir yang sudah disampaikan oleh Mas Iqbal nih terkait tahapan-tahapan pengungkapan diri dan juga langkah-langkah kita untuk mengungkapkan diri. Nah, kesimpulan dari pengungkapan diri adalah pengungkapan diri ini harus dilakukan dengan niat yang jujur, niat yang baik, niat yang terbuka, dan juga konteks yang seimbang antar individu yang
antar individu yang terkait, sehingga hubungan akan menjadi lebih sehat dan saling terbuka. Nah, gimana ini teman-teman terkait materi kita tentang pengungkapan diri? Apa mungkin ada pertanyaan? Silakan bisa tinggalkan di komen di video ini ya teman-teman. Nah, mungkin itu saja terkait materi pengungkapan diri yang bisa kami sampaikan kelompok 5. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.